Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang dakwah berwawasan kemanusiaan. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Sazana dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan kita, yaitu dakwah berwawasan kemanusiaan, perlu kita ketahui apa itu dakwah secara bahasa. Kata dakwah merupakan kata yang sangat familiar bagi umat Islam di seluruh dunia, atau kata ini sudah tidak asing bagi kita lagi. Muhammad Al-Bahi menyatakan bahwa dakwah adalah mengubah situasi ke situasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Setiap muslim termasuk para pelajar, guru, dan yang lainnya wajib untuk berdakwah sesuai dengan level dan kapasitasnya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak berdakwah. Walaupun kita punya ilmu sedikit, amalkanlah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, Pak. Nah, masuk kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu metode-metode dalam berdakwah. Apa sih metode-metode dalam berdakwah? Nah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, yaitu untuk berdakwah. Pertama, dakwah fardiyah, yaitu metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau satu orang kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil atau terbatas. Dan yang kedua, dakwah ammah, yakni jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk khutbah atau pidato. Selain itu juga dikenal dengan dakwah bil lisan, yakni penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, bisa ceramah, komunikasi antar subjek dan objek dakwah. Selain itu, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk dakwah bil hal, yakni dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal itu dimaksudkan agar si penerima dakwah atau mengikuti sang dai. Berdakwah dengan perbuatan memiliki pengaruh yang besar pada manusia. Di era multimedia ini, umat muslim pun bisa berdakwah bitadwin melalui tulisan, baik melalui koran, internet, update status bisa, majalah, mengingatkan, majalah, buletin, dan buku. Rasulullah juga mengingatkan agar dakwah dilakukan dengan cara yang arif dan bijaksana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dakwah di tengah keragaman masyarakat, khususnya di Indonesia ya. Mewujudkan suasana harmoni pada masyarakat Indonesia yang teramat beragam, banyak sekali budaya dan lainnya, memerlukan kebersamaan berbagai pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa lebih baik, tidak ada. Jadi kita harus bersama, termasuk masyarakat dai yang memikul tanggung jawab untuk merefleksikan nilai-nilai kerahmatan dalam segenap aspek kehidupan manusia melalui pendekatan yang kreatif, inovatif, merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi para dai yang dituntut untuk mencermati dan memahami realitas masyarakat Indonesia yang beragam. Jadi kita harus memahami bagaimana budaya orang ini, bagaimana sikap dari daerah ini. Kita harus bisa mencermati dan memahami itu. Nah, selanjutnya bagaimana peran dakwah dalam pengembangan masyarakat? Pertama, dakwah Islam mampu
mampu memberikan output atau hasil pengaruh terhadap lingkungan dalam arti memberi dasar filosofi, arah dorongan, dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial baru. Kedua, dakwah Islam dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dalam arti eksistensi, corak, dan arahnya. Nah, sampailah kita pada yang terakhir, yaitu inti dari dakwah di masyarakat. Apa sih intinya gitu? Inti dari dakwah itu tersendiri adalah memberitahu umat manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, tidak lain dan tidak pasti. Berdakwah juga bermakna menyeru kepada kebaikan atau dan mencegah kemungkaran atau yang biasa disebut adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah ciri utama generasi terbaik atau umat terbaik. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mungkin terima kasih, sekian penjelasan singkat yang mengenai berdakwah berwawasan kemanusiaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.